Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menambah amal ibadah kita, yang mana salah satunya dengan cara belajar bersama-sama tentang ilmu agama. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meneruskan pembahasan fikih wanita yang telah kita lalui 2 pekan yang lalu. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa cara mensucikan najis. Ya. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alat utama yang digunakan oleh kita, yang harus digunakan oleh kita saat mensucikan najis itu adalah air. Ya. Jadi air mutlak, ya, air yang memiliki sifat asalnya, ya, yang belum ada sifat tambahan. Ya. Jadi air mutlak ini merupakan alat utama yang harus kita gunakan saat ingin menghilangkan najis. Ya. Jadi maksudnya alat utama apa? Maksudnya misalnya ada najis dan di situ ada air, kemudian ada hal-hal yang lain, seperti tisu atau batu dan lain sebagainya, maka kita harus menggunakan air. Ya. Jadi itu maksudnya adalah dia adalah alat utama yang harus kita gunakan saat ingin membersihkan najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, ya. Dan sungguh kami telah turunkan dari langit air yang mensucikan. Dan adapun hukum membersihkan najis dengan selain air mutlak, ya, maka memang di sana ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Ya. Kebanyakan ulama itu memang berpendapat tidak boleh, ya, menghilangkan najis dengan selain air. Ya. Namun sebagian ulama yang lain itu berpendapat boleh, ya, misalnya menghilangkan dengan tisu, ya, atau menghilangkan najis dengan air yang bukan mutlak, ya, air yang sudah ada embel-embelnya, ya, misalnya air cat, ya, atau air sirup, air teh, ya. Nah, itu yang penting najisnya hilang, maka sebagian ulama berpendapat dibolehkannya akan hal ini. Dan pendapat yang kedua ini insya Allah merupakan pendapat yang saya pribadi menurut saya lebih kuat, ya, insya Allah, karena najis ini berbeda dengan hadas, ya. Jadi kalau hadas seperti hadas kecil atau hadas besar, orang habis buang air atau habis buang angin, ya, atau habis junub, ini sifatnya abstrak, ya. Jadi memang harus pakai air mutlak. Cara mengangkat hadas ini itu memang harus pakai air mutlak, ya. Makanya ketika berwudu, ketika mandi besar itu harus menggunakan air mutlak. Namun najis ini kan merupakan sesuatu yang bukan abstrak, ya. Jadi alias bisa diraba, ya. Maka dengan cara apapun yang penting zat najis tersebut hilang, maka insya Allah itu sudah suci, ya. Maka nggak apa-apa, insya Allah pendapat yang saya pribadi lebih cenderung memilih ini, tidak apa-apa menghilangkan najis, ya. Tentu kalau ada air tentu kita harus gunakan, ya. Jadi sebagaimana kaidah yang sering kita ulang-ulang, al-khuruju minal khilafi mustahabun, ya. Keluar dari khilaf ini adalah disukai atau utama, ya. Kalau ada air ya harus kita gunakan air. Tapi suatu saat mungkin kita sedang di perjalanan, ya, tidak ada air, ya, adanya mungkin air teh, ya, atau tisu basah dan sebagainya, maka insya Allah itu dapat menghilangkan najis, ya. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat juga, seandainya najis tersebut dihilangkan atau hilang disebabkan karena matahari, ya, panasnya matahari, sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita jelaskan, ya. Misalnya ada orang buang air kecil, ya, kemudian mengering, ya, tidak ada bekasnya, tidak ada baunya karena saking panasnya matahari, ya. Maka ini sudah dianggap suci, ya. Atau karena angin misalnya, ya, mungkin ada suatu najis, suatu zat najis
yang saking lamanya itu lama-lama hilang karena terkikis oleh angin, ya. Maka ini pun juga sudah dianggap bisa menghilangkan, ya. Atau dengan cara diuapkan misalnya, ya, dipanaskan, ya, kemudian najisnya hilang, maka ini pun juga tidak apa-apa, ya. Jadi dapat menghilangkan najis. Dan pendapat yang mengatakan bahwasanya menghilangkan najis itu tidak harus dengan air mutlak, maksudnya bisa dengan selain air mutlak, ini merupakan diantaranya ulama kontemporer yang berpendapat sepertinya adalah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan sekarang yang masih hidup adalah Dr. Sa'ad Al-Khatslan hafizahullah ta'ala. Kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, begitu pula ada ini, ya, kalau kita di laundry itu kan biasanya apa? Ada dry cleaning, ya. Jadi cuci yang kering itu, ya. Nah, ini selama najisnya bisa hilang dengan seperti itu, maka tidak apa-apa, ya. Kalau kita ambil pendapat yang kedua ini, dan insya Allah saya pribadi lebih cenderung ke pendapat yang ini. Wallahu a'lam. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara membersihkan baju yang terkena darah haid, ya. Kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, di sini dijelaskan cara mensucikan baju yang terkena darah haid yaitu dengan yakunu bifarqihi wa qasrihi, ya. Jadi pertama itu dengan mengeriknya, ya, atau menggaruknya, ya. Tsumma dalkihi bi atrafil asabi'i liyatahallala wa yakhruj, ya. Kemudian digosok-gosok, ya, supaya apa namanya hilang, ya. Tsumma taghsiluhu bil ma', ya. Kemudian dibersihkan dengan air. Atau simpelnya, alhamdulillah sekarang sudah ada apa? Mesin cuci, ya. Jadi beliau menjelaskan di sini kalau mau manual seperti itu caranya, ya. Jadi digosok, digaruk, dikerik, kemudian dicuci, ya. Tapi alhamdulillah sekarang, ya, kita sudah ada bagi yang ada kelebihan rezeki bisa pakai mesin cuci, ya. Tinggal dicuci berulang kali, airnya diganti, maka itu sudah cukup insya Allah, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, ya, dan juga dalam hadis Aisyah, ya, beliau berkata, kanat ihdana tahidu, ya, dahulu salah seorang di antara kami itu sedang haid. Tsumma taqtarisud dama min thawbiha inda tuhriha. Kemudian tatkala kami suci itu kami mengerok, ya, atau mengerik, menggaruk darahnya, dihilangkan maksudnya, ya. Fataghsiluhu wa tandahu ala sa'irihi thumma tusalli fihi, ya. Kemudian dicuci, disemprot pakai air dan sebagainya, kemudian dipakai untuk sholat, ya. Pada asalnya cara mensucikannya seperti itu, ya. Namun kalau cukup bisa dengan dimasukkan mesin cuci dan dicuci secara berulang kali, maka tidak apa-apa, ya. Wa in aradatil mar'atu an tastakhdima 'udan aw ghairahu lituzila bihi dam, ya. Atau kalau misalnya mau pakai kayak ini bercerita di zaman dahulu, ya, maksudnya pakai ranting dan lain sebagainya, yang penting darahnya hilang, ya. Wa an taghsilahu bil ma'i was sabun aw ghairihi minal munadhifat fa huwa ahsan. Atau dicuci pakai air dan sabun, ya. Ini persis kayak kita cuci sekarang, ya. Pakai sabun kasih air, maka itu insya Allah sudah cukup, ya. Dan untuk masalah baju yang terkena darah haid ini, kata para ulama yaitu adalah kalau setelah dicuci dan ternyata ada bekas yang memang susah untuk dihilangkan, maka ini termasuk yang dimaafkan, ya. Jadi kaidahnya berbunyi yu'fa an launin najasati al-ma'juzi anhu, ya. Jadi dimaafkan dari warna najis yang memang susah dihilangkan, ya. Jadi sudah kita maksimal mencucinya, namun ternyata tidak bisa hilang, maka untuk bekas warna najis tersebut itu termasuk yang dimaafkan. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya pembahasan yang kita bahas di sini adalah tathhirut thawbi min bauli tiflir rabi'. Bagaimana cara mensucikan baju yang terkena air kencing anak yang masih menyusui, ya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami, ya. Jadi kencingnya bayi perempuan itu dicuci, ya.
Adapun kencingnya bayi laki-laki maka itu dengan dibasahin ya seperti itu. Jadi yuroshu itu kalau dalam bahasa Arab, rosh itu artinya memang menciprati ya. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah dicuci ya. Apa bedanya bukan dicuci, dibasahin seperti itu. Apa bedanya mencuci dengan membasahi? Kalau mencuci maksudnya ketika kita mencuci baju yang terkena najisnya air kencing bayi perempuan, itu airnya sampai bisa mengalir ya, itu mencuci. Jadi ketika kita tumpahkan airnya itu sampai bisa ngalir jatuh ke bawah, ini namanya mencuci ya. Atau cara membedakannya ketika kita peras itu airnya keluar, nah ini mencuci namanya ya. Tapi kalau rosh atau cara mensucikan air kencingnya bayi laki-laki, maka ini dibasahin pakai air, yang mana saat kita peras kain atau baju tersebut itu nggak sampai mengeluarkan air ya. Nah ini cara mensucikannya. Jadi jangan sampai salah paham, oh ini cuman kencingnya bayi laki-laki udah dicipratin aja. Ya, tidak ya, dibasahin. Maksudnya harus basah semua, tapi jangan sampai maksudnya dimaafkan ya, tidak perlu sampai kayak mencuci baju seperti biasanya ya. Dan itu bukan menunjukkan kalau kencingnya bayi laki-laki tidak najis ya. Ini menunjukkan kencing mereka tetap najis, tapi termasuk najis yang mukhaffafah atau diringankan ya. Jadi cara mensucikannya itu diberi keringanan oleh syariat ya. Dan sebagian ulama itu ya mengambil beberapa hikmah atau pelajaran ya dari kenapa kok dibedakan ya. Sebagian ulama di antara yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, di antara sebabnya kalau kencingnya bayi perempuan itu panas ya, kalau nggak salah seperti itu, maka harus dicuci ya, berbeda dengan laki-laki. Dan banyak beliau ada sebutkan beberapa alasan kenapa dibedakan ya. Dan yang dimaksud dengan bayi yang masih menyusui di sini, jadi najisnya itu diringankan, yaitu dengan cara mencucinya itu atau mensucikannya dengan cara dibasahin baju yang terkena air kencingnya itu selama dia belum makan ya. Maksudnya belum makan selain ASI itu dia bisa makan makanan dengan keinginannya dia sendiri ya. Jadi bukan maksudnya dia mengkonsumsi selain ASI ya. Tapi maksudnya apa? Dia bisa ingin tatkala dia lapar itu dia bisa makan makanan selain ASI ya. Jadi sebagian bayi yang terutama mungkin masih kecil itu kan terkadang ya kadang dikasih seperti yang ditahnik gitu ya, ketika ditahnik dengan kurma atau mungkin ketika sakit dikasih madu ya, maka ini tidak termasuk ke dalam yang air kencingnya sudah harus dicuci ya. Selama dia belum bisa tatkala lapar itu pengen makanan, maka ini masih dikatakan bayi yang masih rodhi atau menyusui. Dan bayi yang seperti ini itu yang air kencingnya cukup dibasahi saat mensucikannya. Jadi itu yang perlu dipahami. Maksudnya bayi yang masih hanya meminum ASI itu maksudnya adalah selama dia itu belum pengen makan yang lain ya. Jadi sebagian ulama ngasih kaedah selain makanan yang ditahnik buat dia kayak makan kurma dan sebagainya, selain madu saat dia sakit ya, bayi sakit mungkin sebagian ada yang mengasih madu ya, wallahu alam menurut ilmu kedokteran bagaimana, tapi itu yang dijelaskan oleh para ulama seperti itu ya. Jadi sampai bayi tersebut itu sudah bisa pengen makan selain ASI, nah, seperti itu. Kalau sudah seperti itu, ini berarti cara mensucikan air kencingnya itu sudah mulai seperti biasa, tidak dibedakan antara bayi perempuan maupun bayi laki-laki. Kemudian kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah tathhirus tsaub minal madhi ya, yaitu bagaimana cara mensucikan baju dari madhi ya. Dan madhi ini ya, ini karena pada sebagian orang itu sering terjadi ya, maka di sini termasuk yang mendapatkan keringanan tatkala
apa namanya, seseorang terkena, bajunya terkena madhi ini, yaitu caranya dengan yurosh, ya. Jadi seperti kayak mencuci baju yang terkena air kencingnya bayi laki-laki tadi, ya. Jadi dengan cara dicuci, yang mana dibasahi dengan air, ya. Cukup dengan air yang ketika kita peras itu nggak sampai mengeluarkan air, ya, seperti itu. Jadi patokannya seperti itu. Jadi kita membasahi pakaian yang terkena madhi tersebut, yang mana nggak harus sampai airnya itu mengucur, ya, atau tatkala diperas tidak mengeluarkan air, ya. Dalilnya adalah hadis Sahal bin Hunayf, ya, bahwasanya sahabat Sahal bin Hunayf ini beliau termasuk orang yang diuji dengan apa namanya, ya, sering terkena madhi seperti itu, ya. Maka beliau pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kaifa bima yusibu thawbi minhu, apa yang harus aku lakukan tatkala pakaianku terkena madhi, ya. Qala yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in fatamdahu bihi thawbak haitsu tara annahu qad asaba minhu. Maka kata Nabi SAW, cukup bagimu untuk mengambil apa namanya, satu telapak tangan dari air, ya, kemudian kamu basahi bajumu, ya, yang mana kamu itu sudah, yang penting kamu sudah melihat air tersebut sudah membasahi tempat yang terkena madhi tersebut, ya. Jadi ini termasuk yang diringankan, ya, najisnya diringankan, yaitu dengan cara yurosh atau cukup dibasahi. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya yaitu tentang tadhiru dzaili thawbil mar'ah. Bagaimana cara mensucikan ujung pakaian wanita, ya. Sebagaimana seorang wanita yang mana dalam Islam sangat dianjurkan untuk menutupi tubuhnya, ya, menutupi dengan sangat tertutup, maka tidak jarang ketika mungkin melewati banyak tempat itu ujung pakaiannya mungkin tidak sengaja terkena najis, ya. Maka cara mensucikannya di sini disebutkan, idza tanajjasa dzailu thawbil mar'ati fa innahu yadhuru bimulamasatihi lil ardi thahirah, ya. Apabila ujung pakaian wanita itu terkena najis, maka hanya dengan dia itu terkena tanah yang suci, maka itu sudah mensucikan, ya. Jadi ketika seseorang wanita tidak sengaja terkena najis, kemudian dia melewati tempat-tempat atau tanah-tanah yang suci, maka otomatis itu pun mensucikan hal yang najis tadi, ya. Jadi tidak perlu dicek, maksudnya, waduh ini kena najis atau tidak dan sebagainya. Ya silahkan kalau mau dicek. Tapi maksudnya ketika seseorang wanita melewati tempat-tempat yang suci atau yang ditakutkan ini ada najisnya atau tidak, alias bercampur seperti itu, maka insya Allah otomatis sudah suci, gitu, ya. Jadi tatkala dia lewat tempat-tempat yang insya Allah suci, tanah-tanah yang suci, ya, maka itu otomatis bisa mensucikan bajunya, ya, tanpa harus mungkin dicuci lagi, dipakai lagi, ya. Jadi seperti itu. Dalilnya adalah ada seorang wanita yang bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi SAW, ya. Wanita ini berkata, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang memanjangkan pakaianku dan aku berjalan di tempat-tempat yang kotor, ya. Maka berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha, menukilkan sabda Nabi SAW, yutahhiruhu ma ba'dahu, ya. Kamu tidak usah risau, ya, sesungguhnya akan mensucikannya apa yang dia lewati setelahnya, ya. Jadi kalau seorang wanita mungkin melewati tempat-tempat yang dianggap atau dikhawatirkan najis, maka tinggal dia lewat setelah itu lewat tempat-tempat lain yang insya Allah tanahnya itu bersih dan sebagainya, maka otomatis itu sudah mensucikannya. Wallahu a'lam. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara cara mensucikan najis yang lain yaitu cara mensucikan najis yang terkena di bawah sandal, ya. Dalilnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, idza jaa ahadukumul masjida falyuqallib na'laihi, ya. Kalau salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka cobalah sandalnya itu dibalik, dilihat, ya, baliknya apa, ya. Wal yanzur fihima, dan lihatlah keduanya. Ini karena dahulu itu mereka biasa sholat menggunakan sandal, ya. Jadi lihat sikon, ya, karena dulu masjidnya masih pakai tanah dan sebagainya, maka biasa, ya, sholat pakai sandal. Maka sebelum masuk masjid, karena di antara syarat sah sholat adalah
harus suci tempat, badan, dan baju yang digunakan untuk sholat, maka sama Nabi SAW disuruh apa? Coba cek dulu sandalnya ada najisnya atau tidak. Fa'in ro'a khobathan falyamsahhu bil ardi. Kalau ternyata dia dapati ada najisnya, maka diusap ke tanah, ya, digasrokkan ke tanah seperti itu. Ya. Tsumma liyusolli fihima. Kemudian hendaknya dia sholat menggunakan dua sandal tersebut. Ya. Ini kalau memang mau sholat pakai sandal, ya. Jadi dicek dulu sandalnya dan seperti itu. Adapun sekarang ya kita tidak perlu mengecek, ya. Kalau memang tidak sholat pakai sandal, maka setiap kita melangkah hatta kena najis, maka akan kena tanah lagi dan itu bisa mensucikannya. Kemudian di antara cara mensucikan najis yang lain yaitu adalah cara mensucikan najis dari bejana yang dijilat oleh anjing, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab." Ya. Sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila ada anjing yang menjilat di dalamnya, ya. Entah itu menjilat bejananya atau minum air yang ada di bejananya, ya. Ayaghsilahu sab'a marratin. Ya, dia harus cuci 7 kali ulahunna bit-turab, ya. Yang pertama yaitu dengan debu, ya. Dan ini kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang insya Allah lebih kuat ini bukan hanya terbatas di bejana saja, ya. Jadi untuk hal-hal lain yang terkena jilatan anjing, maka hendaknya kita pun mensucikannya seperti perintah untuk mensucikan bejana, ya. Jadi 7 kali. Yang pertama itu adalah dicampur tanah, ya. Jadi entah kita taruh tanah dulu terus diguyur, atau siraman pertama itu adalah air campur tanah, ya. Kemudian diguyur, baru diguyur 6 kali seperti itu, ya. Kemudian di antara hal lain yang di sini disebutkan cara mensucikan najis yang lain yaitu adalah cara mensucikan kulit bangkai, ya. Sebagaimana kita tahu, bangkai yaitu adalah setiap hewan yang tidak disembelih dengan cara syar'i, ya. Jadi entah itu mati sendiri, ya, atau mungkin disembelih tapi tidak disebutkan nama Allah, ya, dan lain sebagainya. Maka cara mensucikannya yaitu dengan cara ad-dibagh atau disamak, ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Ya, apabila kulit telah disamak maka telah suci, ya. Dan pendapat yang insya Allah lebih mendekati kebenaran, diperbolehkannya memanfaatkan kulit dari bangkai itu khusus hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya, ya. Jadi itu dikhususkan untuk hewan-hewan yang memang boleh dikonsumsi seperti itu, ya. Meskipun di sana ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi untuk hati-hatinya kita ambil pendapat yang mengatakan khusus untuk hewan yang boleh dikonsumsi. Wallahu a'lam. Kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, kemudian di pembahasan yang selanjutnya yaitu bagaimana cara mensucikan tanah yang terkena air kencing, ya. Yaitu dengan cara dituangkan di atasnya air, ya. Sebagaimana hal ini terdapat dalam hadis Nabi SAW tatkala memerintahkan ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid, ya. Dan beliau di sini disebutkan, kenapa beliau sebutkan harus diguyur seperti itu? Alasannya supaya cepat suci, ya. Wa illa kalau mungkin dibiarkan secara lama, ya, kemudian ada angin, misalnya di luar, ya, bukan di masjid, ada angin, ada hujan, ada panas matahari, kemudian sudah tidak bau lagi, tidak ada bekasnya, maka itu bisa suci. Tapi di sini beliau perintahkan agar diguyur menggunakan air, ya, karena dulu kan masjidnya masih pakai tanah, ya. Itu supaya lebih suci, ya. Mungkin karena wallahu alam ya akan digunakan sholat, namanya masjid, ya, maka sebaiknya lebih cepat disucikan, ya. Dan juga mungkin kembali ke pembahasan kita yang di awal tadi. Kalau memang ada air mutlak, ya, untuk keluar dari khilaf, ya. Kalau ada air mutlak, kemudian ada hal-hal yang lainnya untuk mensucikan najis, maka hendaknya kita menggunakan air mutlak dalam rangka keluar dari khilaf seperti itu. Wallahu a'lam. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara mensucikan
sumur ya, atau mungkin ember ya kita sekarang, atau genangan minyak ya yang di situ jatuh ke dalamnya najis ya. Misalnya mungkin ada bangkai cicak misalnya ya, atau bangkai tikus misalnya ya. Maka di sini disebutkan cara mensucikannya yaitu dengan mengambil najis tersebut ya, dihilangkan secara zohir ya. Mungkin kalau ada apa namanya bekas-bekasnya kita ambil ya, wa ma haulahu ya, dan sekitarnya kira-kira ya. Jadi misalnya ya kalau airnya sedikit ya lebih baik dibuang semua ya. Jadi kalau misalnya cicaknya kecil mungkin ya, kemudian airnya banyak, embernya banyak, yang mana dikhawatirkan kalau kita buang ya susah mendapatkan air tersebut, maka bisa kita dengan cara mengambil najis tersebut ya, bangkai cicaknya kita ambil, kemudian kira-kira air yang tercemari itu seberapa. Nah, ya, mungkin yang tercemari 3 gayung ya, secara zon saja, secara zon kayaknya 3 gayung. Nah, maka insya Allah selama air tersebut atau sisa air yang ada dalam ember tersebut tidak ada rasa najisnya, tidak ada baunya maupun warnanya berubah karena najis, maka itu sudah suci. Begitu pula di sini disebutkan minyak ya, minyak seperti itu ya. Jadi kalau ada suatu hal najis jatuh di minyak tersebut, maka kita ambil najisnya dan dikira-kira ya, ini kira-kira yang terpengaruhi dengan najis itu seberapa ya, secara zon ya, kira-kira seberapa, maka sisanya insya Allah itu suci. Wallahu a'lam. Hadisnya atau dalilnya diantaranya disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari, beliau pernah ditanya tentang ada seekor tikus yang jatuh ke dalam minyak ya, minyak atau ya sejenis itulah ya. Faqala, maka beliau berkata, alquha wa ma haulaha fatrahuhu ya. Maka beliau berkata, buanglah tikus tersebut ya, dan yang ada di sekitarnya ya. Jadi yang sekitarnya itu dibuang juga. Jadi dikira-kira ini kira-kira terkontaminasinya itu seberapa ya, maka dibuang. Wa kulu samnakum ya, dan makanlah samin kalian ini ya. Jadi makanan tersebut. Jadi itulah cara membersihkan suatu zat cair yang kemasukan benda najis. Kemudian di sini disebutkan apabila ada suatu benda ya, yang sifat najisnya itu sudah hilang dari dia ya. Jadi contohnya misalnya misalnya kotoran ya, kotoran manusia atau kotoran hewan yang sudah sangat lama sekali ya, yang mana karena sudah melalui zaman yang sangat lama, itu sudah bukan bentuknya kotoran lagi, tapi sudah mungkin menjadi debu ya. Maka di ini disebutkan itu sudah bukan najis lagi. Jadi suatu zat yang dia sifat najisnya sudah hilang, jadi ketika orang melihat itu, ini sudah namanya bukan kotoran lagi ya, ini sudah debu ya, meskipun dulu dia adalah bentuknya kotoran ya. Maka di sini disebutkan dia sudah tidak najis lagi dan dia suci ya. Atau contoh yang lain misalnya seperti khomer ya, menurut sebagian ulama khomer adalah najis ya. Misalnya khomer kemudian dibiarkan secara lama, dibuka ya, sampai lama-lama sifat khomernya itu hilang ya, mungkin menjadi cuka atau mungkin menjadi air apalah yang tidak najis lagi. Wallahu a'lam. Kaum muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi saya ingin sedikit menambahkan ya, jadi tentang patokan kapan anak laki-laki itu air kencingnya masih boleh dibedakan cara membersihkannya dengan saat dia sudah tidak dibedakan lagi, yaitu di sini disebutkan, saya menukil dari buku lain ya. Jadi maksudnya selama dia itu belum makan makanan lain, maksudnya selama belum makanan tersebut itu jadi makanan pokoknya ya. Jadi selama belum jadi makanan pokoknya yang dia makan sehari-hari ya. Mungkin cuman
awal-awal sebagai ya seperti tadi yang saya sebutkan, kadang teknik, kadang mungkin minum air madu dan lain sebagainya ya, mungkin tatkala sakit dan lain sebagainya, maka ini belum bisa dikatakan dia sudah makan dan cara mensucikannya masih bisa dibedakan dengan kencing bayi wanita. Kemudian tentang permasalahan apabila percikan air kencing yang mengenai baju kita ya. Terkadang kita buang air ya, kemudian secara tidak sengaja pantulan atau percikannya itu mengenai baju kita ya, yang tidak sengaja ya, percikan. Maka jumhurul ulama itu berpendapat bahwasanya ini najis ya. Meskipun sebagian ulama ada yang berpendapat kalau ini tidak apa-apa ya. Dan untuk hati-hatinya itu kalau memang kita tahu maka hendaknya kita cuci ya. Di antaranya Syekh Shalih Al Fauzan pernah ditanya ya tentang permasalahan ini. Kalau kita sedang buang air kecil, kemudian kita tahu baju kita terpeciki oleh kencing tersebut ya, dan kita tahu terpercikinya itu di daerah sini seperti itu ya, kita tahu kayaknya di daerah sini secara zon seperti itu, maka kata beliau dia harus mencucinya kalau dia tahu ya, wa illa fala ya. Tapi kalau dia nggak tahu maka tidak apa-apa ya, dan insya Allah ini termasuk yang dimaafkan seperti itu. Jadi kalau kita tahu tempat daerah percikannya maka dicuci seperti itu. Wallahu a'lam. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita selesai membahas tentang beberapa hal cara mensucikan najis, maka kita di sini akan membahas sedikit tentang sunanul fitrah ya. Yang dimaksud dengan sunan al-fitrah atau sunnah-sunnah dari fitrah itu adalah al-khisalul lati fattarallahu ta'ala al-ibada 'alaiha, yaitu perangai-perangai yang Allah tanamkan secara fitrah kepada para manusia. Ya, jadi secara fitrah aja ini merupakan hal yang baik gitu loh ya. Jadi dari secara akal itu sudah kelihatan kalau ini hal yang baik. Jadi bukan maksudnya adalah semua yang di sini hukumnya sunnah ya. Karena nanti akan kita sebutkan di antaranya khitan, dan khitan bagi laki-laki adalah wajib ya. Jadi maksudnya sunan al-fitrah yaitu adalah perangai-perangai yang Allah tanamkan secara fitrah bahwasanya hal-hal ini adalah baik ke dalam jiwa manusia ya. Di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun ya. Jadi fitrah itu ada 5 dan ini hanya contoh ya. Jadi 5 ini bukan terbatas hanya 5 ini saja, karena dalam riwayat lain disebutkan ada lebih dari itu. Yang pertama al-khitanu ya, khitan wal istihdadu ya, mencukur bulu kemaluan, wa qassus syarib ya, memotong kumis ya, di sini disuruh dipotong ya, bukan dihilangkan sama sekali. Wa taqlimul alfari, memotong kuku, wa natful abati ya, dan mencabut bulu ketiak ya. Jadi harusnya memang dengan cara dicabut ya, tapi kalau memang seseorang itu belum mampu, maka ya bisa pakai dengan cara yang lainnya, mungkin dicukur dan lain-lain sebagainya. Intinya adalah jangan membiarkannya, karena itu tidak baik secara fitrah, secara jiwa manusia itu sudah bisa menilai gitu loh ya. Tanpa dalil aja dia sudah bisa nilai. Ini tuh hal yang kurang baik kalau seseorang membiarkan hal-hal ini dibiarkan tumbuh seperti itu. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membahas sebagian di antaranya. Yang pertama itu adalah al-khitan ya. Dan khitan ini bagi perempuan ya, karena kita sekarang adalah membahas fikih wanita, ini hukumnya adalah mustahab ya. Jadi sunnah ya, wa mukramah ya, ya suatu hal yang mulia ya. Jadi tidak wajib ya. Berkata Ibnu Qudamah, beliau adalah salah seorang ulama dalam mazhab Hambali, fa ammal khitanu fawajibun 'ala rijal ya. Khitan itu wajib bagi laki-laki, wa mukramatun fi haqqin nisa, dan itu merupakan hal yang mulia bagi wanita. Hadza qaulu katsirin min ahli ilm. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama ya.
Dan di antara dalil yang menunjukkan kalau wanita itu disyariatkan khitan meskipun tidak wajib adalah hadis Nabi SAW, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'," ya. Apabila seorang suami itu sedang akan berhubungan badan dengan istrinya. Wa massal khitanul khitana. Nah, di sini ya. Kemudian kelaminnya menyentuh kelaminnya istrinya, ya di sini pakai kata al-khitan, ya. Ini menunjukkan kalau wanita pun disyariatkan khitan, ya. Faqad wajaba al-ghuslu. Maka tatkala sekedar bersentuhan saja itu sudah mewajibkan mandi besar, ya. Dan juga ada pun hadis-hadis tentang khitan wanita, ya, yang secara jelas, secara sharih, maka rata-rata hadisnya itu ada perdebatan, ya, tentang kesahihannya itu ada perdebatan, ya. Ini kalau kita tinjau dari hadis-hadis yang memang mengatakan atau secara jelas memerintahkan wanita untuk khitan, ya. Jadi perintahnya itu wanita untuk khitan ini tidak secara langsung, ya, tidak secara sharih atau jelas. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan secara langsung itu ada perdebatan tentang kesahihannya. Di antara hadis yang disebutkan di sini adalah, ya, meskipun hadisnya ini ada perdebatan dalam kesahihannya, yaitu hadis Ummu Atiyah, ya. Bahwasanya ada seorang wanita yang dahulu saat di Madinah itu dia khitan, ya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, la tanhaki fa inna dzalika ahdha lil mar'ah wa ahabbu lil ba'al, ya. Fa inna dzalika ahdha lil mar'ati wa ahabbu ilal ba'li. Nah, jadi kata Nabi SAW, ya, jadi jangan dihabiskan semua, jangan dipotong semua, ya, bagian yang dikhitan tersebut. Karena itu lebih bermanfaat bagi wanita, ya, maksudnya sebagian ulama menafsirkan dengan kata alad, ya, lebih bisa dinikmati, wa ahabbu ilal ba'al, dan lebih disukai oleh suami mereka, yaitu tatkala berhubungan badan, ya. Dan dalam riwayat yang disebutkan, ya, sekali lagi ini hadisnya ada perdebatan dalam kesahihan atau kedhaifannya. Jadi, ya, kita bacakan saja, ya, meskipun kita tidak 100% meyakini ini adalah sabda Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, idza khafatti fa ashimmi wa la tanhaki, ya, apabila kamu itu khitan maka dipotonglah sedikit dan jangan dihabiskan. Fa innahu andaru lil wajhi wa ahdha 'inda zawj, ya. Karena khitan bagi wanita itu bisa lebih mencerahkan wajah dan lebih disenangi oleh suami, ya. Dan meskipun hadis-hadisnya itu tidak lepas dari perdebatan, namun kebanyakan ulama sepakat bahwasanya khitan bagi wanita hukumnya sunnah, ya. Kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, kemudian kita ambil satu di antara sunnah-sunnah fitrah yang lainnya, yaitu adalah as-siwak atau bersiwak, ya. Siwak ini merupakan sebuah kata yang menunjukkan membersihkan atau menggosok gigi dalam rangka membersihkannya, ya. Jadi siwak adalah menggosok gigi dalam rangka membersihkannya. Dari pengertian ini kita bisa pahami setiap orang menggunakan apapun, ya, media apapun yang dia memaksudkan perbuatan tersebut untuk membersihkan gigi, maka dia sudah mendapatkan sunnah siwak ini, ya. Ya, termasuk dengan sikat gigi, ya, atau dengan hal-hal lain, ya, yang intinya dia gunakan untuk membersihkan gigi mereka. Namun jumhurul ulama berpendapat bahwasanya yang afdol siwak itu adalah menggunakan kayu arok, ya. Jadi hamzah, ro, alif, kaf, ya. Kayu arok itu ada, ya, di internet bisa dicari. Jadi akarnya yang dipakai, akarnya itu panjang, terus dipotong-potong. Kalau di kitab fikih itu dijelaskan panjangnya itu 1 jengkal, ya. Lebarnya itu seperti jari kelingking, ya. Jadi itu kriteria siwak yang disebutkan dalam buku-buku fikih. Dan afdolnya pakai kayu arok. Kalaupun tidak ada maka bisa pakai kayu yang lainnya selama tidak menyakiti atau memberikan madharat, ya, kayak kayu zaitun dan yang lain sebagainya. Dan begitu pula itu kalau ada dua, ya, kalau ada sikat gigi sama kayu arok maka yang afdal pakai kayu arok.
Tapi orang yang sikat gigi pun ya dengan niat bersiwak, dia pun sudah sedang melakukan sunnah bersiwak. Wallahu a'lam. Dan dan siwak ini hukumnya mustahab ya, hukumnya sunnah di segala waktu ya. Jadi tidak dibatasi oleh waktu maupun tempat, namun memang sebagian ulama itu ada yang memberikan adab ya, meskipun tidak ada dalilnya, tapi ini termasuk adab, di antaranya jangan bersiwak di hadapan orang banyak ya. Kemudian juga hendaknya meletakkan siwak di tempat-tempat yang bersih. Ini adab-adab ya. Wa illa secara asal, hukum asal, mau siwak kapanpun, dimanapun ya tidak apa-apa. Tapi ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Dan di sana ada waktu-waktu tertentu yang memang di situ ditekankan atau lebih disunahkan kita untuk melakukan siwak. Ya. Di antaranya yang pertama adalah indal wudhu, tatkala wudhu. Nabi SAW pernah bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'al wudhu. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah ya. Jadi yang pertama itu saat wudhu atau saat mau sholat. Ya, Nabi SAW bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk siwak sebelum berwudhu. Ya. Dalam hadis yang lain akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak saat sebelum sholat. Ya. Jadi dua hal ini merupakan waktu di mana lebih disunahkan lagi untuk membersihkan gigi. Kemudian selanjutnya adalah inda qiraatil Quran, ya, tatkala membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis disebutkan, sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, kami diperintahkan untuk melakukan siwak. Ya. Dan beliau berkata, innal abda idza qama yusolli. Sesungguhnya seorang hamba apabila sedang berdiri melakukan sholat, atahu malakun, maka malaikat akan mendatangi dia. Ya, ini hadisnya disahihkan oleh Syekh-Albani. Ya. Faqama khalfahu, maka malaikat itu akan berdiri di belakangnya. Yastami'ul Qur'ana wa yadnu, ya, mendengarkan Al-Qur'an dan mendekat kepada si hamba tersebut. Fala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yadha'a fahu 'ala fihi. Maka si malaikat ini akan terus-menerus mendengar dan semakin mendekat hingga meletakkan mulutnya di mulut si hamba tersebut. Fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malaki. Maka tidaklah hamba tersebut membaca ayat kecuali ayat tersebut masuk ke rongga atau mulutnya si malaikat ya. Mungkin maksudnya wallahu alam, karena malaikat itu bisa terganggu sebagaimana manusia terganggu ya. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang makan bawang ya, bawang putih atau bawang merah, maka janganlah dia mendekati masjid-masjid kami, dan hendaknya dia sholat di rumahnya ya. Dalam riwayat lain disebutkan, karena sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu sebagaimana manusia terganggu. Ya. Jadi kalau mulutnya itu belum bersih ya, atau baunya tidak sedap, maka dikhawatirkan bisa mengganggu malaikat. Kemudian di antara yang lain adalah inda dukhulil bait, ya, ketika mau masuk rumah, mau bertemu dengan keluarga kita. Dalilnya adalah hadis Aisyah, beliau ditanya, ya, bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, ya. Hal apa pertama dilakukan oleh Nabi SAW tatkala beliau masuk rumah? Ya. Qalat bisiwak. Hal pertama yang beliau lakukan adalah melakukan siwak atau membersihkan gigi. Kemudian yang terakhir yaitu indal qiyam minal lail, ya, yaitu tatkala bangun dari malam. Ya. Ini termasuk tatkala kita bangun malam terus mau sholat subuh. Ya. Dalilnya hadis Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjada yashusu fahu bisiwak. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun malam untuk sholat tahajud, maka beliau membersihkan mulutnya terlebih dahulu dengan siwak. Wallahu a'lam. Itulah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Yang benar semua datangnya dari Allah, dan yang salah itu semua datang dari kurangnya ilmu saya dan dari hawa nafsu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.